Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Farida. Saya Pinamei Aprianti. Nama saya Siti Amanah. Saya Yahmin Imam Maulana. Saya Reisa Rizkyta Oktavia. Saya dan rekan-rekan di rumah akan menjelaskan tentang konflik perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Di sini saya akan menjelaskan penyebab konflik perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Pemerintah Amerika Serikat resmi menerbitkan ancaman tarif harga US dollar 60 miliar atas impor dari Tiongkok. Ketika utusan perdagangan Amerika Serikat, Robert, melancarkan penyelidikan atas dugaan pencurian hak cipta intelektual Amerika Serikat di Tiongkok, meliputi paten-paten perangkat lunak, aplikasi telepon seluler, dan teknologi lainnya. Perekonomian Amerika Serikat ditopang oleh kegiatan usaha bidang jasa seperti perusahaan teknologi, sehingga pencurian hak cipta bisa sangat memukul ekonomi negara itu. Pemerintah Amerika Serikat fokus pada 4 tuduhan terhadap Tiongkok yang dilaporkan oleh perusahaan Amerika Serikat. Ada 4 penyebab konfliknya. Yang pertama, perusahaan Tiongkok memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk menjalankan kemitraan, kemudian mencuri teknologi, dan pada akhirnya memutuskan kongsi. Jadi mereka bergabung untuk mencuri teknologi dan pada akhirnya mereka melakukan pembagian atas hasilnya atau kongsi. Yang kedua, perusahaan Tiongkok menggunakan dana pemerintah untuk mencuri inovasi dan rahasia teknologi AS. Tiongkok menggunakan dana negaranya untuk mencuri inovasi dan rahasia teknologi AS, Amerika Serikat. Ketiga, Tiongkok menggunakan cyber intrusion dalam jaringan perdagangan Amerika Serikat untuk melakukan spionis dagang. Dan keempat, perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok tidak memiliki hak cipta yang sama seperti perusahaan atau disebut ilegal. Saya akan menjelaskan apa saja dampak-dampak yang terjadi karena konflik tersebut. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, jumlah ekspor barang dari Cina ke Amerika Serikat kini sudah mulai menurun atau merosot drastis. Seperti yang saya tahu, jumlah ekspor dari Cina ke Amerika Serikat mengalami pemerosotan hingga 16% secara tahun ke tahun. Yang kedua, ekspor barang dari Cina ke negara-negara lain pun menjadi sangat memburuk. Kemudian dampak yang ketiga, terjadinya penurunan bahan baku dari Indonesia ke Cina dan juga Amerika. Nah, jadi kalau negara Cina dan Amerika terganggu produksinya, maka negara Indonesia pun akan terganggu terhadap ekspornya. Kemudian yang keempat, trade diversion yang dimaksimalkan Indonesia. Karena hal ini akibat adanya penurunan tarif intensif. Trade diversion terjadi akibat adanya intensif penurunan tarif. Misalnya seperti Indonesia yang dulunya selalu mengimpor gula dari Cina, sekarang beralih mengimpor gula dari Thailand karena lebih murah, dan Indonesia juga akan berhenti mengimpor gula dari Cina. Ya, mungkin hanya itu saja beberapa dampak yang saya sebutkan, dan untuk cara penyelesaiannya, karena Indonesia juga terdampak, jadi supaya Indonesia tidak mengalami cengkraman dari Amerika Serikat maupun Cina, kita harus mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa mengembalikan kekayaan alam Indonesia. Aset-aset yang menguasai hidup orang banyak benar-benar dikembalikan menjadi milik umum, milik rakyat, dan betul-betul digunakan demi untuk kemakmuran rakyat yang sebenar-benarnya. Konflik perdagangan Amerika Serikat dan Cina. Contoh penyelesaian yaitu Cina bersedia menyelesaikan sengketa perdagangan melalui negosiasi yang tenang. Donald Trump menyebut Cina sedang terluka parah dalam sengketa perdagangan, sehingga Trump mengajak Cina untuk bernegosiasi. Dan adapun menurut saya penyelesaiannya adalah seharusnya Tiongkok tidak menggunakan cyber
intrusion ke dalam jaringan perdagangan yang mereka lakukan. Amerika dan Cina seharusnya tidak saling menaikkan bea masuk dan Tiongkok juga tidak seharusnya mencuri inovasi dan rahasia teknologi dengan menggunakan dana dari pemerintah. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.